Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Kalau Anies sih saya lihat saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya tuh udah lama lah. Ada pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Lahiriah batiniah lah dukung. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap seikan peda. Indonesia akan berjaya kalau Anies Baswedan pimpinannya. Takbir! Mas Anies jangan sampai kena dongeng atau permen iming-iming yang belum pasti. 2024 nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir. Ketika seseorang dipilih atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tuhan pun menciptakan sungai mengalirkan air dari daratan ke laut. Nah, kenapa Anies bisa berpikir bahwa ini semua sesat, salah, tidak boleh dialirkan ke laut? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Menurut saya itu statement yang nggak cerdas sama sekali. Menurut saya itu yang pertama. Saya harus menyebut Anies ini sesat logika terkait air hujan. Sampai sekarang saya tidak melihat upayanya apa yang dilakukan untuk itu. Sementara dari zaman Belanda dulu, bahwa Hendrik van Bruin sudah merencanakan banjir Kanal Barat, zaman Sutioso dibangun banjir Kanal Timur. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Anies sudah siapkan kambing hitam untuk mengelak masalah banjir di Jakarta. Lalu apa yang kami kerjakan dengan kondisi hujan yang sangat ekstrim ini, kita mensiagakan seluruh jajaran kita yang terkait dengan pengendalian hujan, pengendalian air hujan, dan di tempat-tempat di mana di situ terjadi curah hujan yang amat intensif, maka kita siagakan semua infrastruktur, baik petugas maupun alat-alat. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 memang belum menyentuh. Maka sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya, terutama terkait dengan banjir. Ketika seseorang dipilih atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, itu sudah kami prediksi sejak mulai. Maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir. Bukan bicara cuaca, itu BMKG, tetapi beliau ditagih adalah apa yang beliau harus lakukan agar banjir tidak terulang lagi. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Setiap tahunnya banjir di Jakarta menjadi pekerjaan rumah bagi warga DKI setelah air surut. Kegiatan membersihkan rumah dari berbagai macam lumpur dan sampah merupakan kegiatan rutin setiap musim banjir. Bahkan yang lebih ekstrim, ada sebagian warga yang harus menghadapi binatang liar seperti ular, buaya, dan biawak yang masuk ke dalam rumah mereka. Tidak hanya merendam rumah dan halaman, banjir Jakarta membuat kota ini lumpuh lantaran banyak jalan protokol sangat sulit dilewati akibat debit air yang tidak terkendali. Tentu banjir besar seperti ini akan berdampak pada ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan lainnya. Jika saja Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan memikirkan akan dampak besar karena banjir,
Mungkin program normalisasi Ciliwung sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Kerawanan titik banjir akan diminimalisir apabila Anies mengerti akan tugas-tugasnya. Dan rasanya seperti mimpi di siang bolong jika Anies dapat mengerti dengan tugas-tugasnya. Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Roni Talapesi, mengkritisi kinerja Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan Pemprov DKI tidak dapat lagi menentukan titik-titik banjir di Jakarta. Alasannya perubahan iklim telah membuat curah hujan terjadi secara ekstrem di beberapa lokasi. Sejak dini hari Sabtu dini hari, Jakarta mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Yang kemarin dialami di Jakarta itu sampai dengan 244 mm. Jadi kita mengalami curah hujan yang sangat ekstrim. Karena di atas 150 ekstrim dan kita mengalami di atas 240. Roni menilai pernyataan Anies menunjukkan bahwa Gubernur tidak serius menangani masalah banjir di Jakarta. Untuk itulah Roni mengatakan bahwa Anies menyiapkan kambing hitam sedini mungkin yang bertujuan untuk mengelak dari tanggung jawab ketika banjir kembali terjadi di ibu kota. Sudah pastilah Anies akan merencanakan jalan tersebut untuk mengeles supaya tidak dihujat publik. Kita tidak usah berharap banyak untuk penanganan banjir di Jakarta. Semuanya ini karena degilnya pemimpin DKI Jakarta yang diraih karena politik identitas di mana telah membuat hancur kotanya, sengsara warganya. Jika seseorang hanya dilihat dari politik identitas pada isu SARA, kemudian muncul dalam ranah pilkada ketika dia jadi, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sehingga yang muncul adalah Pak Anies seperti ketua penanggulangan bencana daerah. Bicara korbannya berapa, di mana ini. Menurut saya tugas Pak Anies bukan itu. Kalau soal ukuran tingkat air, penjaga bendungan pintu air Mangga itu lebih hafal dan lebih ahli dari Pak Anies itu. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir. Bukan bicara cuaca, itu BMKG, tetapi beliau ditagih adalah apa yang beliau harus lakukan agar banjir tidak terulang lagi. Karena sejak tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai hari ini sudah ada 5 kali banjir yang ada di Jakarta. Kemarin kita dikagetkan ada istilah Gubernur Soleh. Apa banjir karena doa Gubernur Soleh, banjir besar hanya hari libur. Dijawab, hari Selasa, hari kerja, banjir.